Kisah diawali dengan menampilkan seorang siswa yang baru tersadar dari pingsannya pasca terjatuh dari ketinggian. Apa yang terjadi, siapakah dirinya, dan kenapa dia bisa ada di sana? Tenang aja, karena anime ini baru aja dimulai. Cerita akan berfokus ke sang MC bernama Nagumo Hajime yang harus mengalami sebuah kepahitan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya dirinya dan juga teman-teman sekelasnya yang harus dikirim paksa ke isekai, MC kita ini diketahui tidak memiliki combat skill, bahkan statusnya pun kelewat rendah ketimbang teman-teman sekelasnya yang lain. Semua berawal dari beberapa hari yang lalu. Tidak hanya dipanggil paksa ke isekai, tapi dia dan teman-teman sekelasnya juga dipaksa untuk menyusuri sebuah labirin yang disebut sebagai labirin besar Orcus. Hingga tibalah mereka di lantai ke-20. Diketahui Amanogawa Kouki ini adalah seorang leader dari kelas mereka, sekaligus jadi orang paling menonjol di antara yang lainnya. Di tengah Hajime yang akan dibully sama seorang pembuli bernama Hiyama Daisuke, nampak Shirasake Kaori yang datang untuk membantunya. Seperti yang udah kalian tahu, bisa dibilang Kaori memiliki perasaan khusus ke Hajime. Namun karena hal itu jugalah Hiyama yang memiliki perasaan ke Kaori, membuatnya sangat emosi terhadap Hajime. Gak lama kemudian mereka mendapati sebuah batu kristal yang sangat-sangat indah menempel di dekat sana. Entah karena virus bucin atau karena otaknya nggak ada, si Hiyama ini malah ingin mencabutnya begitu aja. Sampai akhirnya... Seketika itu pula mereka semua diteleportasikan paksa ke lantai 65 dan disambut tidak hanya oleh pasukan skeleton yang sangat banyak, tapi juga seekor monster overpower yang sangat-sangat ditakuti oleh pribumi isekai, sang Behemoth. Jelas hanya kepanikan dan ketakutan sajalah yang bisa mereka lakukan. Dan hanya sedikit dari mereka yang masih bisa berjuang. Meski memiliki skill yang dianggap paling gak guna, tapi Hajime tetap memberanikan diri untuk melindungi Kaori yang akan diterjang oleh sang Behemoth. Meski sangat-sangat takut, tapi karena hanya dirinya yang bisa menahan sang Behemoth untuk sesaat, Hajime meminta pada Komandan Melt untuk segera membawa Kaori menjauh dari sana. Setelah beberapa saat, Hajime diminta untuk segera menjauh sekuat tenaga. Sedangkan Komandan Melt dan yang lainnya akan menyerang sang Behemoth supaya Hajime bisa kabur dari sana. Namun di tengah banyaknya tembakan sihir yang menghujani sang Behemoth, secara tidak terduga MC kita ini dihianati oleh salah satu teman-teman sekelasnya itu. Hingga pada akhirnya... Dan ya, inilah alasan kenapa Hajime bisa berada di lantai dalam seperti ini. Tanpa mengetahui lokasinya saat ini, Hajime yang melihat seekor kelinci membuatnya mengira monster itu adalah monster kelinci biasa. Yang padahal... Naasnya di sini, tepat ketika dia mau kabur dari sana, tanpa disengaja Hajime tersandung, sehingga membuat kehadirannya itu langsung disadari oleh monster tersebut. Di tengah ketegangan, Dewa Kesialan seolah-olah gak ingin Hajime sampai tenang begitu aja. Karena kini, dirinya harus dihadapkan dengan seekor monster berbentuk beruang aneh yang bahkan bisa membuat monster kelinci tadi automoka tanpa perlawanan sama sekali. Duongok wedan, bukannya tutup mulut atau kabur secara diam-diam, Hajime justru berteriak saking ketakutannya. Tentu perbuatannya ini membuat si beruang berganti fokus dan mengincar Hajime yang kelihatan kayak Wagyu A5 di matanya. Setelah cukup banyak usaha kabur menggunakan skill sinergisnya, pada akhirnya Hajime berhasil masuk jauh ke dalam tanah meski tangan kirinya harus dicemil oleh monster itu.
Setelah disadarkan oleh beberapa tetes air dari atas, Hajime mendapati dirinya sedang berada tepat di bawah kristal suci yang diyakini merupakan batu mitologis yang terbentuk dari kristalisasi mana selama ribuan tahun. Bersyukurnya di sini, Hajime sempat mempelajari banyak hal di perpustakaan kerajaan sehingga wawasannya seputar dunia isekai jadi lebih luas. Di tengah Hajime yang memohon meminta pertolongan pada siapapun dan merekap kembali apa aja yang terjadi sebelum ia terjatuh, akan aneh rasanya jika semua kejadian itu tidak merusak mentalnya sama sekali. もういっそ早く死ね。死にたくない。死ね。やだ。死にたくない。死ね。 Singkat cerita, setelah cukup banyak dilema dengan mentalnya sendiri, pada akhirnya Hajime mengingat tepat ketika hujan tembakan sihir tengah berlangsung saat itu. Yang dimana sebenarnya Hajime bisa-bisa aja lolos dari sana, jika bukan karena salah satu tembakan sihir yang seperti sengaja diarahkan padanya. Dengan sangat naifnya Hajime sempat-sempatnya ingin percaya bahwa gak mungkin pelakunya ada di antara teman-teman sekelasnya. Namun setelah memikirkannya kembali, sempat terasa hawa ingin membunuhnya yang berasal dari orang itu. Setelah memutuskan untuk beristirahat sejenak, napakah Shin yang akan mundur ke 9 hari yang lalu, di mana sebenarnya Shirasake Kaori sudah sempat merasakan sebuah firasat gak enak. Atau bahkan firasatnya itu udah kayak penglihatan masa depan. Meski Hajime udah diminta untuk gak ikut, namun karena tekadnya sebagai seorang lelaki, Hajime tetap nekat dan hanya meminta Kaori yang seorang pendeta untuk melindungi atau menyembuhkannya saat dia sedang terluka nanti. Tanpa pikir panjang, Kaori langsung menerima permintaan sang pujahan hatinya tersebut. 必ず守るよ。どうして僕が苦しまなきゃならないんだ。僕が何をした。 Singkat cerita, setelah menaruh rasa benci pada semua teman-teman sekelasnya yang dianggap sebagai pengkhianat, Hajime yang gak ingin mati tanpa melakukan apapun, memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan kembali ke dunia asalnya. Dirinya bahkan bersumpah akan menganggap semua orang yang menghalangi adalah musuhnya. Sebagai langkah awal untuk bertahan hidup, Hajime menggunakan tetesan air kristal suci sebagai minumannya, sedangkan untuk makanannya, dia memanfaatkan skill sinergisnya untuk memancing dan menjebak dua monster serigala sekaligus. Berhubung gak ada api buat masak, Hajime terpaksa memakan daging monster itu secara mentah-mentah. Baru aja makan segigit, tiba-tiba aja rasa sakit yang luar biasa dahsyat, seolah-olah sedang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Bersama dengan sel darah Hajime yang bercampur dengan sel monster, secara tiba-tiba Hajime mengalami sebuah transformasi. Sehabis merasakan rasa sakit tiada tara, entah bagaimana Hajime justru merasa tubuhnya saat ini jadi sangat-sangat ringan. Melihat wujudnya yang berubah total, Hajime bergegas melihat pelat statusnya. Alangkah terkejutnya Hajime karena statusnya saat ini telah melonjak drastis. Bahkan dia juga mendapatkan skill manipulasi mana dan mampu menggunakan skill tanpa pengucapan mantra sama sekali. Gak cuma itu aja, bahkan skillnya monster serigala tadi juga telah jadi miliknya. Berkat hal itu juga kini Hajime gak perlu makan daging secara mentah lagi. Langkah berikutnya yang harus ia lakukan adalah membuat sebuah senjata. Berkat skill sinergisnya itu, Hajime jadi bisa tahu nama dan jenis bebatuan di sekitarnya. Setelah mempelajari cara pengolahan skill sinergis, pada akhirnya Hajime mampu membuat sebuah senjata yang terbuat dari batu taur yang sangat-sangat keras dan batu ledak yang bisa terbakar dengan sangat mudah, serta beberapa jenis batu-batuan yang lainnya. Setelah jadi, napakah Hajime yang juga mengkombinasikan pistolnya ini dengan skill sambaran petirnya monster serigala tadi. Selepas menghabisi monster kelinci dan memberi nama Donner ke pistolnya, napakah Hajime yang memakan daging kelinci tadi. Di sini Hajime baru tahu bahwa setiap daging monster baru yang ia makan, statusnya akan naik lebih banyak ketimbang yang udah pernah ia makan sebelumnya. Hebatnya di sini, sekarang Hajime sudah bisa menggunakan dua skillnya si monster kelinci tadi, yaitu langkah cepat yang membuatnya bisa teleportasi instan dan aerodinamik yang membuatnya bisa melompat di udara. Merasa kekuatannya udah lebih dari cukup, Hajime berniat menemui si monster beruang untuk membuat perhitungan padanya.
Setelah cukup banyak perjuangan, pada akhirnya Hajime bisa membalaskan dendam tangan kirinya tersebut. Melihat tangannya yang dicemil oleh Hajime, apakah si monster yang langsung menerjangnya yang baru selesai minum. Namun dengan sangat cerdiknya, Hajime menggunakan darah untuk menghantarkan listriknya. Hingga pada akhirnya... Setelah menghabisi sang monster beruang, apakah Hajime yang langsung memakannya. Di balik rasa dagingnya yang sama sekali nggak enak, Hajime mendapatkan beberapa skill baru. Selesainya mengatur rencana, apakah Hajime yang ternyata sedang berada di dasar lembah maut lantai kedua. Di saat Hajime yang kesulitan melihat dalam gelap, lentera pun dinyalakan dan sekelibat dia seperti habis melihat sesuatu. Yang ternyata... Oh my god, sontak Hajime sangat-sangat kaget mendapati seekor tokek jumbo yang bisa membuat apapun atau siapapun membatu dalam seketika. Di tengah Hajime lagi nyembuhin lengannya, si tokek jumbo mengira serangan dadakannya ini pasti akan berhasil. Namun yang terjadi... Bersama dengan Hajime yang turun lebih jauh lagi dan menghabisi banyak sekali monster, nampak rombongan Komandan Melt yang sedang memberi laporan kepada Raja Elihead. Mendengar tidak hanya ada jebakan jenis baru yang bisa menteleportasikan paksa ke sarang Behemoth, tapi mereka juga telah kehilangan salah satu hero. Dengan sangat teganya sang raja menyuruh Komandan Melt untuk tidak membahas tentang hal tersebut dimanapun. Dengan kata lain, kerajaan tidak akan memberi bantuan untuk mencari Hajime. Dari ketiga perwakilan para murid, hanya Yaegashi Shizuku yang masih memikirkan soal Hajime. Bukan tanpa alasan, sebenarnya saat kejadian itu terjadi, Shizuku tidak bisa melakukan apapun dikala Kaori sedang dalam bahaya. Bahkan dia cuma bisa terdiam melihat Hajime yang berjuang seorang diri untuk menahan tubuh besar sang Behemoth. Pas Hajime terjatuh pun, yang bisa dilakukannya hanyalah menahan Kaori supaya dia nggak terjun untuk menyelamatkannya. Jelas semua itu membuat Shizuku menyesali kelemahannya sendiri, juga penyesalan karena telah membuat bestinya ini menangis. Emosi yang bercampur aduk dalam dirinya membuat Shizuku berlatih di tengah malam seperti ini. Ia lalu teringat kembali saat mereka baru tiba di dunia itu. Setelah diceritakan tentang peperangan melawan bangsa iblis, dari sekian banyaknya murid di sana, hanya rombongannya Amanogawa Koki yang setuju untuk membantu dunia itu, tanpa memperdulikan Bu Aiko selaku guru mereka yang sebenarnya melarang keras murid-muridnya itu untuk berperang. Di tengah berlatih, tanpa disengaja Shizuku mendapati Hiyama yang sedang ngomong ngalor ngidul sendirian. Melihat kelakuan Hiyama yang sangat mencurigakan, dan setelah mengingat kembali bahwa Hiyama itu menyukai Kaori, bahkan sampai seringkali membuli si Hajime, analisa Shizuku sebenarnya udah tepat sekali. Namun karena dirasa nggak mungkin Hiyama berbuat sejauh itu hanya demi ngebucin, pada akhirnya Shizuku tidak berbuat apapun padanya. Singkat waktu setelah bestinya ini bangun pasca pingsan selama 5 hari lamanya, nampaklah Shizuku yang ditanyain tentang kondisi Hajime. Jelas pertanyaan itu membuat Shizuku cuma bisa diam tak berkata apapun. Kaori! Ikanakia! Aguma-kun kitto matteru! Tatta hitori de kokorobosai omoi shiteru yo! Setelah kondisi hatinya agak tenang, Kaori bersumpah akan berlatih lebih keras lagi sampai dia jadi OP badas, supaya dirinya bisa memastikan kondisi Hajime di lantai terbawah dengan mata kepalanya sendiri. Meski terasa aneh jika Hajime benar-benar masih hidup, Kaori tetap bersikeras dan mengajak Shizuku untuk membantunya. Shizuku-chan, chikara o kashite kudasai. Ii wa yo, tokoton tsukiau wa. Arigatou, shinyu desho. Di lain sisi, nampaknya Hajime yang sedang mempersiapkan amunisinya karena ada sebuah pintu raksasa yang memancing hasrat ingin tahunya. Dengan sumpah dia akan membunuh siapapun yang menghalangi, Hajime terlihat ingin menggunakan skill sinergisnya untuk membuka paksa pintu itu. Namun yang terjadi... 2 lawan 1, Hajime si set boy ubanan OP badas melawan 2 satpam berukuran jumbo. Gak butuh waktu lama, Hajime berhasil mengalahkan salah satu satpam jumbo itu dengan sekali tembak mengenai matanya.
Sedangkan untuk Satpam Jumbo kedua, Hajime harus mengeluarkan sedikit lebih banyak effort meski akhirnya dia bisa mengalahkannya juga. Mengetahui skill sinergis yang gak bisa membuka pintu itu secara paksa, Hajime terlihat merogoh bagian dalam tubuh kedua monster itu dan berhasil mendapatkan 2 batu mana yang sepertinya diperuntukkan sebagai kunci pembuka untuk pintu tersebut. Sampai akhirnya... Singkat waktu, setibanya di dalam ruangan itu, suara misterius muncul menanyakan siapakah Hajime sebenarnya. Bersamaan dengan sebuah kubus emas yang turun, nampaknya seorang gadis pirang tersegel di dalamnya. Hajime yang gak ingin repot-repot dengan membantu suatu entitas yang udah jelas disegel karena suatu kejahatan, si gadis terus dan terus meminta pertolongan padanya. Namun si Hajime tetap tidak menggubrisnya sama sekali. Mengetahui nasib mereka itu 11-12, Hajime kembali dan ingin mendengarkan penjelasan kenapa dia dikurung dan kenapa pula si pengkhianat repot-repot mengurungnya di sana. Penjelasan simpelnya itu ialah gadis pirang ini adalah seorang vampir dengan kekuatan yang sangat overpower. Perjuangan melindungi rakyatnya malah dikhianati menterinya sendiri. Bahkan sang paman menobatkan dirinya sendiri sebagai raja berikutnya. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh si gadis ini ialah keabadian. Apapun lukanya, dia akan sembuh dengan sangat cepatnya. Tidak hanya itu saja, ternyata skill manipulasi mana sendiri tergolong skill yang sangat-sangat OP. Karena penggunanya jadi nggak perlu melakukan casting skill sama sekali. Setelah terus memohon meminta pertolongan padanya, pada akhirnya Hajime memutuskan untuk menyelamatkannya. Meski awalnya skill sinergisnya itu cukup kesulitan untuk membongkar paksa segel yang tertanam di kubus itu, namun berkat kegigihan Hajime yang luar biasa keren edian, segel itu pun berhasil ia hancurkan. Setelah terbebas, nampaknya si gadis yang menggenggam tangan Hajime hanya untuk merasakan kehangatannya. Gadis itu lalu menanyakan nama penyelamatnya ini. Setelah diberitahukan dan ditanya balik, si gadis yang gak ingin memakai nama lamanya pun meminta Hajime untuk memberikan sebuah nama padanya. Melihat wujud si gadis yang seolah memantulkan cahaya bulan, Hajime memutuskan untuk memberinya nama Yue, yang memiliki arti bulan di dalamnya. 最初この部屋に入った時、お前のその金色の髪とか赤い目が夜に浮かぶ月みたいに見えたんでな。 Mendengar betapa romantisnya nama barunya itu, jelas Yue jadi sangat senang dan berterima kasih pada Hajime dengan cara memeluknya. Akan tetapi baru aja dia mendapatkan sebuah rejeki nomplok, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Untungnya aja, Hajime masih hidup dan langsung menuangkan air kristal sucinya ke panah batu yang menancap di punggungnya. Ia menduga jebakan tadi bisa aktif gara-gara dirinya membebaskan Yue dari segelnya. Dan kini mereka berdua harus berhadapan dengan seonggok kalajengking raksasa yang dirasa tidak akan membiarkan Yue kabur dari sana. Setelah saling memberi kode, nampaknya Hajime yang memberikan jubah bulunya ke Yue. Hajime no ecchi. Dengan tekad untuk memakan monster apapun yang menghalanginya, Hajime terus menembaki monster itu dengan donernya. Namun sayang, pelurunya itu nggak cukup kuat untuk menembus cangkang monster itu. Tidak hanya memiliki skill hujan anak panah batu, monster kalajengking juga bisa menyemburkan racun mematikan dari sengatnya. Singkat waktu, di tengah Hajime yang sangat kesulitan untuk menembus cangkang monster itu, Yue nggak tinggal diam dan terlihat turun dari punggungnya untuk melakukan sesuatu. Yang ternyata... Nyot-nyot dikenyot, nyot-nyot dikenyot, nyot. Yang namanya vampir itu emang kudu ngenyot gituan. Ngenyot apaan bang? Ngenyot darah sat darah. Hajime yang merasa harus melindungi Yue nampak menggunakan skill sinergisnya untuk membuat sebuah pelindung.
Nah, di saat si monster yang juga bisa memanipulasi tanah di sekitarnya, jelas Hajime merasa lebih pro darinya. Beberapa saat kemudian, kenyautaannya si Yue selesai, dan seketika itu pula dia langsung menggunakan salah satu skill tingkat tingginya yang disebut Soten. Sampai akhirnya... Meski sangat-sangat OP, tapi karena dirasa kurang, Hajime memintanya untuk melakukannya sekali lagi. Kekurangan mana membuat Yue mengatakan dia cuma bisa mengerahkan Soten berukuran kecil doang. Merasa gak masalah, Hajime memintanya untuk mengarahkannya ke bagian tubuh yang sempat tertembus oleh donornya. Setelah dipahami, nampaknya keduanya yang akan melakukan taktik kombinasi. Hajime bertugas untuk mengalihkan perhatian si monster, sedangkan Yue harus mengcasting Soten mininya. Hingga pada akhirnya... Setelah berhasil mengalahkan monster kalajengking itu, Yue menanyakan kenapa Hajime tidak kabur meninggalkan dirinya. Hajime yang merasa belum sehina itu pun meyakinkan Yue bahwa dirinya tidak akan mengkhianati orang yang telah mempercayakan hidupnya padanya. Mendengar hal itu, jelas aja Yue jadi semakin kesemsem dengan kejentelannya si Hajime. Di tengah Hajime yang lagi mengolah tubuh monster tadi, terungkaplah di sini bahwa ras vampir telah musnah lebih dari 300 tahun yang lalu. Dongoknya di sini, bisa-bisanya si Mbah Haji Ubanan ini menyinggung soal umur seorang wanita. Mana ihan? Legal guys, legal. UFX loli legal coy, loli legal coy, yeah! Setelah menjelaskan dia ini termasuk vampir spesial, yang dimana berkat regenerasi spesialnya, Yue jadi bisa hidup abadi tanpa penuaan sama sekali. Hajime lalu nanyain lokasi mereka saat ini, yang mana meski Yue nggak tahu ada di mana, tapi yang jelas dia dulu pernah mendengar bahwa labirin ini dibuat oleh sekelompok orang yang disebut sebagai Liberators, yang dijuluki sebagai utusan untuk melawan para dewa. Konon mereka dianggap sebagai kelompok yang bertujuan untuk menghancurkan dunia ini. Namun karena gagal, akhirnya mereka semua kabur dengan cara membuat labirin. Yue meyakini pasti ada jalan keluar di lantai terdalam nanti. Hajime juga berpikiran demikian karena mungkin aja akan ada jalan pintas pasca menyelesaikan labirin tersebut. Setelahnya, Hajime dibuat sangat-sangat kaget pas ngelihat penjelasan cangkang monster kalajengking tadi. Karena ternyata monster itu terbuat dari biji star yang dikatakan memiliki afinitas tertinggi terhadap sihir. Mengetahui hal itu, tentunya Hajime auto pengen ngebuat sebuah senjata yang jauh lebih kuat dari donor. Setelah Yue nanyain senjata apa yang mau dibuat olehnya, Hajime pun langsung ngasih tahu bahwa senjatanya itu disebut senapan antimateri versi railgun yang akan diberi nama Slagen olehnya. Hajime wa doushite koko ni iru? Doushite maryuku chokusetsu ayatsureru? Mendengar hujan pertanyaan Yue barusan, Hajime pun jadi sangat bingung dan akan menjawabnya satu persatu. Setelah menceritakan semua penderitaannya sampai bisa memiliki semua skill itu, nampaknya Yue yang menangis karena ikut merasakan kepedihannya si Hajime. 復讐するつもりもないしな。生きる術を磨くこと、故郷に帰る方法を探すこと。帰る？いろいろ変わっちまったけど、故郷に、家に帰りたい。 Melihat Yue yang sedih usai diberitahu begitu, tanpa pikir panjang Hajime langsung mengajaknya untuk ikut ke dunia asalnya. Meski akan sangat membosankan karena nggak ada sihir sama sekali di sana, namun Hajime yakin Yue pasti bisa beradaptasi dengan cepat. Scene berpindah ke kerajaan Heilig. Nampaknya Komandan Meltnya sedang memeriksa status teman-teman sekelasnya Hajime. Merasa status mereka udah lebih dari cukup, Komandan Melt meminta mereka semua untuk melanjutkan pelatihan di dalam dungeon lagi. Sebagai ketua kelompok, Amanogawa Kouki harus menguatkan dirinya sendiri, sekaligus menyemangati teman-temannya itu. Di saat yang bersamaan, nampaknya Hajime yang sedang kabur dari kejaran puluhan ekor monster berbentuk T-Rex, yang tengah dikendalikan oleh parasit usai menginjak taman bunga yang sangat misterius. Singkat cerita, setelah kabur cukup lama, pada akhirnya Hajime memutuskan untuk kabur ke celah-celah tanah yang sulit digapai oleh monster-monster itu. Nah, disinilah Hajime akan dibuat cukup jengkel dengan kelakuan Yue yang terus-terusan ngenyot darahnya tiap beberapa menit sekali. Setelah cukup lama menyusuri jalan berbunga, nampaknya mereka berdua yang tiba di sebuah celah yang sangat mencurigakan.
Merasa para T-Rex sedang melindungi tempat itu, tanpa basa-basi Hajime langsung masuk ke dalam sana. Di tengah penyusuran, tiba-tiba aja Hajime dan juga Yue dikepung oleh banyak sekali gelembung berwarna hijau. Menyadari mereka telah masuk ke dalam jebakan, seketika itu pula Hajime langsung menciptakan pelindung sinergisnya. Tapi naasnya, Yue keburu terkena pengaruh gelembung hijau tadi. Bersama dengan Hajime yang merasa ragu untuk menembak Yue, nampaknya sang monster pengendali yang muncul karena merasa bisa menang menggunakan seorang Sandra seperti itu. Di tengah Hajime yang hanya menerima serangan gelembung serbuk bunganya tanpa perlawanan sama sekali, si monster terus aja menggunakan Yue sebagai perisainya. Melihat sepucuk bunga di kepala Hajime, si monster mengira dia telah berhasil mengendalikannya juga. Namun ternyata, teknik itu tidak berdampak apapun padanya. Yue yang gak ingin jadi beban memutuskan untuk meminta Hajime untuk tidak memikirkannya. Merasa izin telah ia dapatkan, tanpa rasa ragu sama sekali Hajime langsung menembak begitu aja. Setelah berhasil mengalahkan monster itu, nampaknya Hajime yang masih harus mengurusi Yue yang masih sangat shock edan karena si Hajime benar-benar menembak ke arahnya tanpa keraguan sedikit pun. ちょっと頭皮削れた。これくらいすぐ再生するだろう。 Singkat waktu, di tengah mereka berdua yang lagi istirahat, Hajime agak terkejut karena si Yue yang gak merasa lapar meski udah 300 tahun lamanya gak makan. Yue pun ngasih tahu meski dia bisa makan makanan biasa, tapi sejak ia ngenyot darah Hajime sepanjang jalan tadi, tidak hanya membuat rasa laparnya berubah jadi rasa kenyang, tapi juga mengubah rasa kenyangnya itu jadi sebuah rasa ketagihan. はじめは美味熟成の味いただきます。 Setelahnya, mereka berdua terlihat mengaktifkan sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Penyusuran pun terus berlangsung, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah pintu raksasa dengan seekor bos labirin yang telah menunggu mereka berdua di dalam sana. 上等だ。 Setibanya di dalam ruang bos dasar lembah maut lantai ke-100, nampaknya mereka berdua yang langsung disambut oleh seekor monster naga raksasa berkepala 6. Meski tahu akan sangat sulit mengalahkannya, namun keduanya yakin pasti bisa mengalahkan last boss yang satu ini. Awalnya, Hajime dan Yue sempat kesulitan dalam menghadapi elemen-elemen yang berbeda dari setiap kepala si naga. Akan tetapi perlahan-lahan situasi mulai berbalik, sehingga pertempuran ini bisa didominasi oleh mereka berdua. Namun sayangnya... Wedan, meski serangan mereka barusan cukup kuat untuk menumbangkan beberapa kepala sekaligus, tapi sang naga putih ini ternyata punya peran seorang healer. Seketika semua luka yang dialami kepala yang lainnya langsung sembuh dalam hitungan detik. Melihat hal itu, Hajime dan Yue berniat memfokuskan serangan mereka ke healer duluan. Namun dalam sekejap mata, sang naga kuning terlihat pasang badan dan berperan sebagai tanker bagi kepala yang lainnya. Di sini mereka berdua baru sadar bahwa masing-masing kepala dari bos monster ini memiliki job desk mereka masing-masing. 3 damage dealer, 1 tanker, 1 debuffer, dan 1 healer. Di tengah Hajime yang masih berjuang, nampaknya Yue yang harus terkena debuff dari sang naga hitam, yang mana debuffnya ini membuat targetnya akan mengingat hal yang paling tidak diinginkan olehnya. Hajime. Mendengar teriakan Yue barusan, Hajime langsung menoleh dan mendapati Yue yang akan diserang oleh si naga hitam. Namun untungnya, setelah menyadarkan Yue menggunakan air kristal suci, Yue merasa bahagia melihat Hajime yang ternyata tidak meninggalkannya. Demi meyakinkan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkannya sama sekali, Hajime berniat memberinya sebuah jaminan. Sehabis bertukar jigong, nampaknya Hajime yang ingin menggunakan selagen.
Karena akan sulit menggunakannya, Yue diminta untuk melindunginya sebentar. Setelah berpencar, Yue nampak akan menggunakan sihir kombinasi antara Hiso, Rante, dan juga Tou secara bersamaan. Di tengah si bos monster yang sedang dihujani teknik gabungannya si Yue, Hajime juga terlihat menembaki monster itu. Di saat si naga hitam yang merasa Yue sudah tidak bisa diberi debuff lagi, dengan sangat dongonya ini belut seekor malah ngincer si Hajime. Jelas semua penderitaan yang telah diikhlaskan membuat Hajime jadi kebal dengan debuff gak guna kayak gitu. Setelah dirasa cukup, napas Lagen yang akan diaktifkan dengan tujuan untuk memusnahkan semua musuh di hadapannya. Meski sangat-sangat OP, tapi serangan barusan sepertinya hanya cukup kuat untuk mengkritiskan HP boss itu doang. Namun tentunya serangan gak berhenti sampai sana aja. Karena ternyata Yue telah bersiap dengan sebuah sihir tingkat tinggi yang disebut Tensaku olehnya. Hingga pada akhirnya Edan dengan sekali serang bos monster itu berhasil kehilangan hampir semua kepalanya. Dan yang tersisa sayangnya adalah si naga putih. Di tengah Yue yang kehabisan tenaga, si naga putih terlihat akan menyerangnya. Melihat hal itu, jelas aja Hajime tidak akan membiarkannya begitu aja. Oh my god, sepertinya akan aneh jika serangan super duper dahsyat barusan itu tidak memberi dampak sama sekali kepada mereka berdua. Dan bener aja, meski Hajime masih berdiri tegak seolah tidak terluka sama sekali, sayangnya justru kondisinya saat ini sedang sangat kritis-kritisnya. Setelah si naga menyembur lagi hingga menjauhkan mereka berdua dari sana, serangan lanjutan nampak menghujani Yue yang tengah berusaha payah membopong tubuh Hajime ke tempat yang aman. Bersyukurnya di sini, Hajime ternyata masih hidup, namun karena kesulitan buat minum potionnya, Yue berinisiatif menyalurkannya dari mulut ke mulut. Dengan harapan Hajime akan segera bangun, Yue yang ingin melanjutkan perjuangannya pun terlihat maju dengan donor di tangannya. Namun tentunya untuk menggunakan donor tidaklah semudah yang dipikirkan olehnya. Tekad ingin terus berjuang dan menyelamatkan Hajime membuat Yue ingin terus bangkit lagi dan lagi. Di tengah Yue yang menangis, entah bagaimana tangisannya itu, sampai ke bawah alam sadar Hajime yang masih pingsan. Dan tepat ketika si naga putih akan mengulti sekali lagi, secara tidak terduga ini yang terjadi. Apakah Hajime mendapatkan plot armor seorang MC? Apapun itu, yang pasti ia tidak hanya berhasil menyelamatkan Yue tepat waktu, tapi juga merasakan sebuah keanehan, karena kini Hajime merasa serangan si naga putih kian melambat di setiap waktunya. Yue yang tidak merasa demikian merasa justru Hajime lah yang bertambah cepat dari sebelumnya. Setelah meminta Yue untuk ngenyot darahnya lagi supaya mananya bisa pulih, nampaknya Hajime yang teringat kembali sewaktu ia masih pingsan tadi. Di mana ternyata meski sedang tidak sadarkan diri, Hajime masih bisa melihat perjuangan yang dilakukan oleh Yue untuk melindunginya. Rasa tidak ingin kehilangan rekan berharga membuat seorang Nagumo Hajime membangkitkan sebuah kekuatan dari dalam dirinya. Meski nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, namun yang pasti dia yakin dengan kekuatannya itu mereka pasti bisa memenangkan pertempuran. Setelah Yue selesai ngenyot, ia diminta untuk menggunakan Shoten sekali lagi. Singkat waktu, nampaknya Hajime yang melubangi beberapa bagian tembok di langit-langit untuk dimasukkan sebuah granat di masing-masing lubangnya. Setelah semua persiapan beres, kini Hajime cuma tinggal memicu ledakannya doang. Sehabis mengunci pergerakan, tidak lupa Hajime turut menggunakan skill sinergis yang telah dilancipkan untuk mengkritiskan HP-nya si naga putih. Dan serangan akhir tentunya akan dilakukan oleh Yue yang telah bersiap dengan Shoten berukuran raksasa. Wah, setelah mengalami sangat banyak sekali kesulitan, pada akhirnya Hajime dan Yue bisa mengalahkan bos monster lantai ke-100 itu.
Melihat Hajime yang juga tumbang, Yue sempat khawatir, namun langsung kembali tenang pas tahu ayangnya ini cuma lagi kelelahan doang. よく頑張りました。お前もな。 Singkat cerita di kerajaan Helix, nampaknya Bu Aiko yang membuat sebuah perjanjian dengan Paus Istar Langard, di mana sebagai seorang sensei, Bu Aiko tidak ingin para murid bertarung di medan perang seperti itu. Apalagi setelah mereka semua kehilangan salah satu teman mereka, tentunya pasti ada traumatis tersendiri di dalam hati mereka. Bu Aiko mengancam tidak akan menggunakan skill petaninya lagi untuk kerajaan jika ini semua masih terus dilanjutkan. Sedikit info aja, skill petani sangat-sangat dihargai karena keberlangsungan hidup semua orang bergantung pada skill tersebut. Adapun isi perjanjiannya ialah Paus Istar akan membiarkan siapapun yang tidak ingin bertarung untuk tidak ikut berperang. Sedangkan yang masih ingin bertarung akan tetap di garis depan seperti biasa. もっと早くにこうすべきでした。 Scene berpindah ke lantai 60 level permukaan labirin Orcus. Di tengah rombongan kelas Hajime yang lagi istirahat, Shizuku terlihat menenangkan bestinya yang masih belum bisa merelakan orang terkasihnya itu. Ucapan semangat Amanogawa yang hanya akan membuat Kaori semakin sedih, membuat Eri dan juga Suzu memotongnya, dan menyemangati Kaori yang masih sedih pasca kehilangan Hajime. 休憩は終わりだ。先へ進むぞ。 トゥトゥトゥトゥ